Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Mary di Liberty Channel. Nah, hari ini aku dapat request gimana sih cara bikin make up yang realistis buat ke kantor, bisa natural, glowing, dan glam at the same time. Jadi kayak aku nggak mau kelihatan kayak muka aku juga kelihatannya terlalu banyak make up gitu loh. Nah, ini akan aku bikin tutorialnya. Jadi akan aku kasih secret a dash of wow factor untuk bisa bikin natural but glam at the same time. Kalau kalian pengen tahu, please keep on watching. Tapi sebelum itu jangan lupa ya, pencet tombol subscribe-nya. Nah, yang pertama, sebelum make up, aku selalu pakai skincare rutin, pagi dan malam. Ingat, kulit itu adalah aset perempuan. Jadi, jangan kalian menyia-nyiakan kulit kalian. Skincare buat apa aja, yang penting dipakai dan cocok. Karena kalau kalian pakai skincare nggak cocok, terus jerawatan, sama juga bohong. Nah, skincare jangan pernah di-skip. Jangan cuma pakai makeup, tapi nggak dirawat kulit kalian. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, untuk daily, aku bikin kan maunya simple. Jadi, untuk bikin kelihatan makeup natural and glowing and glam at the same time, biasa aku mainin banyak di highlighter, eyeshadow yang glittery, tapi glittery-nya aku nggak mau yang glittery banget. Karena kan kalian perginya kalau ke kantor dari pagi gitu kan. Kalau pagi kalian glittery banget itu kan kayaknya lebay banget. Nah, nanti akan aku kasih tahu eyeshadow seperti apa yang harus kalian pakai dan juga tips of juicy lipstick bagus dan kelihatannya glam. Oke. Pertama aku akan pakai foundation. Jadi setelah pakai skincare, aku pakai foundation dari Guerlain Beauty Booster. Nah, ini kelihatan nggak sih? Oke. Ini yang nomor 03, natural. Paling gelapnya dari si Guerlain. And then, biasanya aku campur sama ini. Highlighter. Boleh ya, boleh nggak. Ini aku beli yang tipe sampelnya yang BK. Highlighter liquid. Ini aku cukup suka sih. Ini yang seri Opal. Aku campur sama foundation aku, sedikit. Biasanya aku taruh di palet, aku campur ya. Palet dicampur. And then, aku pakai beauty blender, terus aku tap. Beauty boosternya Guerlain, dia itu light to medium coverage ya. Jadi ini kalau kalian berharap untuk full coverage, ini tidak full coverage. Karena semua foundation aku rata-rata yang aku beli light to medium. Aku punya juga yang full coverage, tapi biasanya cuman aku pakai kalau aku ke kondangan. Jadi kalau untuk daily aku tidak pernah pakai full coverage karena menurut aku terlalu berat. Nah, dan aku sukanya dari beauty boosternya dari Guerlain. Dia itu kalau kalian ada tipe kulit yang kemerahan atau skin tone yang gak rata, menurut aku ini cukup coverage-nya. Jadi kalian udah kayak gini, kalau aku ya, makanya aku bilang rawat kulit kalian. Kalau kalian nggak ada jerawat, kalian bersih, jadi kalian cuma pakai ini, and then selesai, udah. Jadi kalian nggak perlu pakai concealer apa segala macam. Kalau aku daily hampir jarang pakai concealer, jadi that's why aku selalu bermain dengan skincare supaya maintain kulit tetap bagus. Yang kedua, aku cari foundation yang ada coverage-nya juga. Tapi ini optional. Kalau kalian misal pakai foundation biasa, and then masih ada yang area kemerahan, pingin bener-bener coverage, kalian bisa pakai concealer. Aku juga punya concealer. Ini aku pakai MAC. Kalian boleh pakai ini, boleh nggak. Tapi kalau kalian pingin tips gimana caranya supaya hidung kalian kelihatan mancung, ya. Aku taruh concealer di area hidung. Jadi kalian bisa bikin hidung kalian mancung tanpa harus di shading. Jadi kalian pilih concealer yang warnanya lebih terang daripada foundation kalian. Nah, terus kalian bikin di area hidung. Tap. Jadi aku selalu bikin sedikit lebih warna putih di sini. Nanti baru aku pakai highlighter jadi supaya hidungnya naik tanpa kalian harus shading di hidung kiri dan hidung kanan. Oke. Terus masuk ke eyeshadow. Oke, eyeshadow itu sebelum pakai eyeshadow aku selalu pakai eye primer. Karena kalau ke kantor itu kan kita dari pagi sampai malam. Kadang kita nggak tahu kita balik jam berapa. Jadi aku harus make sure aku punya eye makeup juga nggak luntur. Kalau untuk foundation sendiri, kalau misalnya kalian tipenya yang mungkin meeting seharian, and then kulitnya juga berminyak, let's say tengah hari suka luntur, aku rasa kalian boleh bawa buat touch up, bedak tabur gitu, atau tipe-tipe yang 2 cake gitu loh untuk press ulang atau ngerapiin lagi.
Tapi kalau dari aku sendiri, jujur aku sih sebenarnya jarang ya mengcover ulang, karena satu, kalau udah di luar muka itu kita nggak tahu udah kena debu, asap atau apa, itu kan kotor. Let's say nempel, and then aku kompres, aku press lagi, itu kan akhirnya masuk semua, gabung ke make up dan ke kulit aku. Daripada aku kayak gitu, biasanya sih aku cuman pakai bedak tabur, jadi make sure itu nggak berminyak dan kering. Tapi ini kembali ya, kalau kalian tipenya suka rajin touch up, boleh. Kalau aku memang jujur tipenya males. Ini primer. Kalau kalian tanya yang bedanya yang ungu sama yang ini bedanya apa, buat aku sih sama aja, nggak terlalu significantly terasa ya. And then aku bikin alis dulu. Ini aku selalu pakai Shui Uemura 02 di Oke, ini udah selesai alisnya. Kita masuk ke eyeshadow. Untuk bikin eyeshadow yang glam, tapi buat natural looks, aku pakai ini, Urban Decay untuk seri yang Space Cowboy. Ini kenapa aku suka? Satu, dia warnanya seperti ini. Kalau kalian lihat ya. Warnanya coklat, tapi actually not really coklat sih. Dari kemana aku nyari eyeshadow yang gimana caranya bisa kelihatannya kayak glowing, bukan glowing sih, kayak kelihatannya agak becek, tapi kayak glittery gitu loh. Nah, jadi dia teksturnya seperti ini kalau kalian lihat ya, di tangan. Nih, tuh. Jadi kalian bayangin ini di mata, bagus banget. Kayak bener-bener kelihatannya kayak becek, tapi kayak shimmery gitu loh, bagus. Tapi nggak too much, jadi kalau kalian buat yang siang hari, pagi, buat aku ini bagus. Jadi masih ada glowingnya, masih ada glittery-nya, masih bisa bikin glam efeknya. Nah, ini boleh kalian pakai, boleh nggak, ini optional. Aku pakai Urban Decay yang buff. Buat efek aku punya bikin crease di sini. Nah, aku selalu pakai brush ini dari BH Cosmetic. And then di crease yang aku mau bikin nih. Ini aku mau bikin fake crease kan, jadi aku bikin. Ini area lipatan mata. Nah, cuma kan lipatan mataku di bawah sini sebenarnya, bukan di sini. Nah, aku mau naikin ke sini, bikin fake crease di atas. Kalau kalian bikin kayak gini, jangan tebel-tebel, jadi dikit-dikit. Jadi buildable, jadi kalian bikin sedikit-sedikit sampai sesuai dengan kemauan kalian. Jadi jangan langsung tebal, diurak-urak langsung kayak gini. Eyeshadow itu buildable, jadi sedikit-sedikit sampai kalian ngerasa oke, ini cukup gitu. Nah, buat aku segini tuh cukup nih, kelihatan kan? Jadi kalau aku begini, kesannya di sini tuh lipetan aku, kesannya. Walaupun natural, glow, glam, aku tuh selalu pakai warna gelap di sudut mata. Ini aku pakai dari Bare Mineral, sorry ya, Bare Mineral. Ini seri yang Cabana. Warnanya dia tuh coklat, tapi coklatnya soft, karena kan aku mau bikinnya senatural mungkin. Dan kebetulan tipe mata aku agak turun, jadi aku pingin bikin agak naik matanya. Aku selalu pakai eyeshadow ini, gelap di sudut mata. Jadi ini warnanya cuma kayak gini nih. Kalau kalian lihat ya, ini coklatnya bukan tipe coklat gelap, coklatnya soft aja. Karena aku pengen bikinnya senatural mungkin tuh, kayak lebih kayak agak bronze, tapi nggak bronze juga sih, lebih soft coklat tuh, di sudut mata gini. Untuk eyeshadow kan sebenarnya sekarang banyak banget ya merek eyeshadow. Kalau aku bilang eyeshadow kalian bebas, boleh pakai apa aja. Yang penting warnanya mirip-mirip, nggak perlu harus sama persis. Nah, kalau misalnya kadang-kadang kotor dikit nih, aku suka pakai cotton bud. Jadi jangan ditekan ya, jadi kayak ini kan eyeshadow, jadi cuma digeser dikit. Jadi kalau ada eyeshadow yang jatuh, biasanya bisa aku angkat pakai si cotton bud ini tuh, buat sudut mata. And then tengahnya, tadi kan aku pakai yang Space Cowboy ini ya. Nah, aku kasih lihat, aku pakai brush yang ini buat lid brush area mata, lid. Tuh, kelihatan nggak? Kayak glittery gitu, tapi dia kayak kelihatannya kayak basah gitu loh. Jadi kalau aku bilang ini, kalau misalnya kalian mau pakai buat summer makeup juga ini masih cocok, karena buat summer kan kalian butuhnya yang lebih simple. Nah, ini menurut aku bisa buat ke pantai gitu, lucu gak sih? Tuh. Simple. Aku nggak tahu ada eyeshadow lain nggak sih yang tipe-tipe kayak gini atau yang lebih bagus. Kalau kalian ada rekomendasi boleh dong. Aku jujur cukup suka tipe eyeshadow kayak gini, yang kesannya kayak agak dewy tapi dia tuh ada glitterinya, jadi bagus. Nah, terus masuk ke eyeshadow bawah mata. Nah, aku seperti biasa selalu pakai dengan warna yang sama. Jadi aku pakai Cabana Bare Mineral yang tadi yang di sudut ini buat di bawah
sini bawah mata. And then buat sudut depan aku pakai highlighter dari BK. Ini BK Moonstone buat area depan mata. Aku pakai si Urban Decay ini lagi yang Space Cowboy buat tambahin di sudut matanya. Ini optional ya, boleh kalian pakai, boleh enggak. Dah. And then aku selalu pakai eyeliner bawah mata. Kenapa? Karena bulu mata bawah aku kan dikit banget. Nah, aku biasanya supaya mataku juga kelihatan lebih besar, aku pakai eyeliner bawah mata. Aku pakai ini Urban Decay yang Yeyo dan Zero. Jadi ada warna hitam yang lain, kalau nggak salah Piverson, aku juga punya. Tapi kalau aku dibandingin Piverson sama Zero, aku lebih suka Zero. Dia sama-sama hitam, tapi kalau kalian sukanya yang lebih bold banget, ini aku ada nih, yang Piverson, bener-bener hitam pekat. Kalian boleh coba yang ini nih. Aku sendiri tetap favorit aku si Zero. Dan kalau aku bikin underline eyeliner bawah mata, biasanya di waterline. Jadi jangan di luar ya. Jadi aku selalu bikin di waterline. Kalau untuk yang warna putih, Yeyo, aku pakai biasa semua di area waterline. Jadi biar matanya katanya terang gitu loh. Jadi lebih besar gitu efeknya. Terus aku bikin pakai hitam. Jadi putih baru hitam supaya hitamnya nggak terlalu hitam banget. Jadi aku maunya soften the black color di bawah mata. Kalau nggak nanti katanya judes banget muka aku. Lanjut, eyeliner atas aku pakai liquid liner dari Maybelline Hyper Sharp. Ini aku rasa udah tahu ya. Oke. And then kalau udah selesai pakai eyeliner, seperti yang aku selalu bilang, sesuatu yang krim harus ditutupin dengan sesuatu yang powder. Jadi sekarang aku mau pakai bedak tabur. Ini aku pakai Chanel Poudre Universal Libre yang nomor 20. Terus kalau kalian pakai bedak tabur, jangan pelit-pelit. Kalau enggak nanti kalian punya makeup tuh akan geser semua. Biasanya aku press. Kalau aku selalu setelah aku press, aku pakai lagi yang brush ini, brush bedak. Jadi aku putar-putar. Oh gini lagi ke satu muka. Jadi aku benar-benar make sure muka aku harus benar-benar keset. Nggak ada yang masih lengket-lengket gitu. Nah, dah. Nah, kan jadinya matte kayak loh, kok nggak glowing? Oke, this is the trick. Aku selalu suka yang namanya highlighter. Jadi highlighter itu udah kayak my best friend. Ini cara supaya bikin kulit kelihatan glowing. Oke, yang pertama aku pakai ini brushnya, kalau kalian lihat ya. Sama pakai lagi highlighter dari si BK. Aku bikin dulu untuk yang si tulang alis ya. Ini kan aku belum pakai. Nih, kelihatan nggak sih glowing? Tuh. And then di blend ya. Jadi di blend supaya garis yang si eyeshadow-nya tuh benar-benar halus. Nah, dah. Masih pakai highlighter, tapi kali ini aku akan pakai fan brush. Ini optional, boleh pakai ini atau boleh pakai ini. Ini juga buat highlighter. Tapi ini masalah kenyamanan aja. Kalau aku lebih suka pakai fan brush. Nih. And then aku pakai tulang pipi. Nah, hidung kan tadi udah aku conceal, sedikit lebih terang. Aku pakaiin lagi highlighter supaya benar-benar naik gitu. Nah, kalau kalian ada area muka yang misalnya tidak rata atau misalnya bekas bolong gitu, jangan pakai warna terang. Maksudnya jangan pakai highlighter, karena kalau kalian pakai highlighter kan nanti akan makin mengekspos area yang kalian tidak ingin expose, misalnya kayak bekas jerawat atau kulit yang tidak rata gitu. Gitu. Nah, jadi muka tuh masih kelihatan glowing. Terus kita masuk ke blush on. As usual, aku selalu pakai ini, MAC yang seri Melba. Ini aku suka banget. Dan kalian kalau pakai blush on ya jangan terlalu banyak juga. Nggak tahu sih, tapi terserah ya. Kalau kalian pengen makeup yang natural, jangan terlalu tebal. Karena kalau terlalu tebal tuh jadi kelihatannya nggak natural ya. Kayak maksudnya kan yang penting ada warnanya. Pipi itu pinkish gitu. Jangan terlalu yang kayaknya blush onan banget gitu. Jadi harus simple, minimalis tapi kelihatan. Nah, gini aja tuh. Kelihatan kan blush onnya?
ada tapi nggak terlalu tebal. Biasanya aku bener-bener pakai tipis, yang penting ada warna di pipinya. Terus kalau misalnya kalian pengen tambahin lagi di highlighternya boleh nih. Kalau aku nih, aku tambahin lagi setelah itu. Jadi aku tuh bukannya highlighter cepet habis, aku tuh boros banget karena pengen bikin kulit tuh yang kayaknya glowing, healthy look, kayaknya kulit tuh kayaknya kinclong gitu. Walaupun padahal ini make up. Oke, ini udah selesai. Kita tinggal terakhir pakai lipstick sama bulu mata. Nah, hari ini aku pakai bulu mata dulu. Aku selalu pakai bulu mata palsu ya, karena bulu mata aku tipis. Kedua, walaupun aku pakai maskara pun ya, tidak akan terlalu significantly kelihatan gitu bulu mata aku. Ini bulu mata bebas, kalian pilih yang kalian suka. Kalau aku pakainya yang seri kayak begini, karena natural. Tapi kalau misal buat kalian kepanjangan, oke, beberapa temen aku bilang sih ini buat mereka segini kepanjangan. Oke, kalian pilih aja yang cocok di mata kalian, karena memang kalau kalian perhatiin, satu, muka aku agak besar. Kedua, mataku memang panjang dari sini ke sini tuh cukup panjang. Jadi biasanya hampir bulu mata itu aku jarang potong, kecuali panjang sekali. Majority hampir tidak pernah aku potong gitu. Jadi langsung aku pakai. Nah, lem bulu mata aku masih pakai ini Face Shop. Kalau pakai lem bulu mata, jadi kalau masih basah biasa aku diemin sebentar, setengah kering baru ditempel. Karena kalau basah banget, lem bulu mata itu masih geser kan, jadi akan susah, jadinya copot. Nah, setengah kering, jadi udah mau nempel banget, baru kalian pasang. Jadi nggak akan terlalu banyak pergeseran di area bulu matanya. Pasang dari belakang, kalau aku baru ke depan. Nah, dan kalau aku kenapa sukanya pakai bulu mata palsu, karena buat aku pakai bulu mata kayak gini less than a minute gitu loh, bener-bener cepet, praktikal, dan jaminan cetar. Daripada jepit terus bulu mata kan nggak seberapa gitu kan, bulu matanya cuman tipis-tipis, nggak terlalu panjang, jadi selalu pakai bulu mata palsu deh. And then nggak tahu ya kalian sama atau nggak sih kayak aku, jadi sejak pakai bulu mata palsu, kalau aku jepit bulu mata tuh bulu matanya kayak nggak terlalu mau naik. Jadi kalau aku tanya teman-teman aku tuh yang pakai bulu mata palsu kayak aku ya, mereka juga bilang entah efek dari lem bulu matanya, jadi kayaknya si bulu mata asli itu kalau dijepit udah nggak kayak dulu gitu, udah nggak bisa tahan lama kalau dijepit. Kalau misal kalian ngalamin hal yang sama, please komen di bawah ya, aku pingin tahu ada nggak sih yang ngalamin kayak aku, atau memang cuman bulu mata aku aja yang udah nggak bisa dijepit naik gitu. Nah, kalau habis pasang bulu mata, biasa aku diemin dulu sampai benar-benar agak kering supaya dia nggak copot-copot atau geser-geser. Jadi dicek lagi aja positioningnya. Jadi aku biasa kalau belum kering banget, aku agak rapi-rapi, jadi benar-benar dideketin sedekat mungkin ke bulu mata asli. Nih, bulu mata udah jadi. Dah. Yang terakhir, kalau aku sukanya pakai ini, Fenty Beauty. Ini buat bikin bibir kelihatan pelampi, tetap natural warnanya, dia warna-warna natural gini, dan masih bisa bikin looks tuh tetap glam, natural glam look. Nah kalau kalian tuh pingin bibir agak lebih tebal ya, kalian bisa pakai agak turun sedikit. Jadi ini misal garis bibir, kalian pakai agak turun sedikit biar bibir kelihatan lebih pelampi dan lebih tebal. Tapi ini optional ya. Atau kalau misalnya kalian cuma mau pakai di bibirnya aja juga nggak masalah. Ini kalau kalian pingin bibirnya bener-bener pelampi. Nah, kayak gini. Nah, ini tutorial aku untuk natural glam makeup looks daily. Nah, please komen di bawah menurut kalian gimana, apakah ini masih terlalu ribet atau enggak. Karena menurut aku ini yang paling simple dan kategorinya masih masuk ke dalam full makeup. Jadi ini aku nggak masuk ke shading ya. Jadi kalau kalian pengen shading pipi itu additional. Kalau kalian memang udah rajin atau udah jago untuk makeup muka kalian, aku rasa nggak masalah kalian mau nambah shading atau apapun. Tapi kalau masih baru, aku yakin pasti segini aja udah pada bilang, aduh ribet nih. Oke, ini masalah habit. Kalau kalian udah biasa bikin makeup seperti ini tuh sebenarnya ini nggak ada bikin 20 menit. Yang penting kalian latihan. Jangan lupa pakai skincare, karena kalian harus maintain kulit kalian. Gitu. Nah, sekian tutorial dari aku hari ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Sekian, see you on my next video. Bye-bye.